Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Siti Noresya dengan NIM 22862061175. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat CP, TP, dan ATP. Cara memahami pencapaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. Capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah, namun untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari, CP perlu diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Perencanaan pembelajaran ini merupakan bagian dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dapat digambarkan menjadi 4 tahap, yaitu 1. Memahami CP 2. Merumuskan tujuan pembelajaran 3. Menyusun alur tujuan pembelajaran 4. Merancang pembelajaran. Capaian pembelajaran disusun dalam fase. Satu fase terdiri dari 1 hingga 3 tahun. Sebagai contoh, CP pada fase D berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Saat merancang pembelajaran, pendidik kelas 7 hingga kelas 9 perlu duduk bersama untuk menentukan rencana batasan kompetensi di setiap jenjang. Dengan begitu, kompetensi yang akan dicapai peserta didik dapat dipelajari secara berkesinambungan. Untuk memahami capaian pembelajaran, ada 4 langkah, yaitu yang pertama memahami rasional, kedua memahami tujuan mata pelajaran, ketiga mempelajari karakteristik, dan yang keempat mempelajari capaian per fase. Tahap pertama, rasional. Rasional menjelaskan alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Tahap kedua, tujuan. Tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Tahap 3, karakteristik. Bagian karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Tahap terakhir yaitu tahap keempat, mempelajari capaian per fase. Bagian ini berisi kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Setelah mempelajari memahami cara pencapaian pembelajaran, selanjutnya memahami capaian pembelajaran dengan contoh mata pembelajaran Bahasa Indonesia di fase B. Langkah pertama memahami rasional, dimulai dari memahami mengapa peserta didik perlu mempelajari mata pelajaran ini. Rasional mata pelajaran terdiri atas definisi mapel, fungsi, dan ruang lingkup. Dari teks ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa mata pelajaran Bahasa Indonesia sangat penting dalam pembelajaran menyimak, membaca, memirsa, menulis, berbicara, dan mempresentasikan. Selanjutnya tahap kedua, memahami tujuan mata pelajaran. Kompetensi apa saja yang perlu dimiliki peserta didik untuk sampai di capaian pembelajaran akhir fase? Bapak atau Ibu bisa coba cari kata kerja operasional dengan kalimat-kalimat ini. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi Bapak atau Ibu guru untuk mengetahui kompetensi apa saja yang ingin dicapai seperti akhlak mulia, sikap pengutamaan dan penghargaan, kemampuan berbahasa, kemampuan literasi, kepercayaan diri, kepedulian terhadap budaya, dan yang terakhir kepedulian untuk berkontribusi. Langkah yang ketiga adalah mempelajari karakteristik mata pelajaran. Apa sajakah karakter dan elemen yang terdapat dalam mata pelajaran? Pertama, pembelajaran Bahasa Indonesia memiliki karakter yang membina dan mengembangkan kepercayaan peserta didik sebagai komunikator, pemikir kritis, kreatif, dan imajinatif. Selanjutnya, elemen mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama ada menyimak. Menyimak adalah kemampuan peserta didik untuk menerima, memahami, dan menginterpretasikan informasi yang didengar dengan sikap yang baik sehingga mereka dapat memberikan tanggapan yang tepat kepada lawan bicara. Yang kedua ada membaca dan memirsa. Membaca adalah kemampuan peserta didik untuk memahami, menginterpretasikan, dan merefleksikan
teks sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya, guna mengembangkan sikap pengetahuan, keterampilan, dan potensi mereka. Sedangkan memirsa adalah kemampuan peserta didik untuk memahami, menginterpretasikan, dan merefleksikan sajian dalam bentuk cetak, visual, atau audiovisual sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan potensi mereka. Dan yang ketiga ada berbicara. Berbicara adalah kemampuan peserta didik untuk menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan secara lisan dengan sikap yang sopan. Dan yang terakhir ada menulis. Menulis adalah kemampuan untuk menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk tulisan secara jelas, akurat, dan bertanggung jawab, serta sesuai dengan konteks. Langkah terakhir adalah mempelajari capaian per fase. Dalam bagian ini, kita bisa mencari tahu mengenai 1. Apa yang akan dipelajari di fase ini? 2. Kata-kata kunci apa yang penting dalam CP? Ibu Bapak bisa mempelajari fase yang dimana Ibu Bapak mengajar dan menandai kata-kata kunci yang memuat kompetensi dan ruang lingkup yang akan dipelajari. Misal dalam kalimat ini, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa tentang hal-hal menarik di lingkungan sekitarnya, yang artinya pembelajaran ini harus bersifat kontekstual dan dikaitkan dengan keseharian murid. Pada tabel elemen, kita bisa melihat lebih rinci kompetensi dan ruang lingkup yang akan dipelajari di fase tersebut. Jika diperlukan, pendidik bisa mempelajari fase sebelum atau setelahnya untuk membantu melihat kesinambungan antar fase. Setelah mempelajari prinsip merumuskan tujuan pembelajaran, sekarang mari kita coba mempraktikannya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia fase B pada alternatif 2. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Mari kita praktikkan pada elemen pertama, yaitu elemen menyimak. Pada kalimat ini, kompetensi yang diminta adalah kemampuan memahami ide pokok atau gagasan, dan lingkup materinya adalah teks narasi. Langkah kedua adalah mengelompokkan hasil identifikasi. Kita kelompokkan kompetensi dan ruang lingkupnya. Untuk mempermudah analisis, hasil identifikasi ini bisa kita tuangkan pada tabel tersebut. Pada contoh ini, CP diuraikan per kalimat karena dalam karakteristik mata pelajaran Bahasa Indonesia, setiap kalimat CP dapat memuat ruang lingkup materi yang berbeda-beda. Kita juga bisa mengelompokkan hasil identifikasi dengan ruang lingkup yang sama. Misal, untuk contoh berikut, dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup teks dan media audio. Ini hanya salah satu contoh untuk memudahkan analisis, bukan format atau cara baku. Tahap terakhir adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Misalnya, untuk kalimat pada CP tersebut, dengan kompetensi dan ruang lingkup yang sudah dipetakan, maka tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami ide pokok atau gagasan, suatu pesan lisan, informasi dari media audio, teks aural atau teks yang dibacakan dan didengar, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Ada kalanya saat merumuskan, kita perlu menganalisis ruang lingkup materi dengan lebih mendalam. Misal, untuk capaian pembelajaran berikut, lingkup materinya adalah teks narasi. Dengan begitu, untuk kalimat CP ini, bisa kita rumuskan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mampu memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan atau informasi. 2. Mampu memahami dan memaknai teks narasi. Sampailah kita ke langkah yang terakhir, yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran. Kita akan mempraktikannya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di fase A. Penyusunan ATP dilakukan setelah seluruh capaian pembelajaran telah diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Langkah pertama dalam menyusun alur tujuan pembelajaran adalah perlunya kolaborasi antar peserta didik yang mengajar dalam fase yang sama. Ini perlu dilakukan untuk menjaga agar tujuan pembelajaran tetap berkesinambungan. Untuk menyusun ATP mata pelajaran Bahasa Indonesia fase B,
maka guru kelas 3 dan 4 perlu duduk bersama untuk saling berdiskusi dan berkolaborasi. Langkah kedua yaitu menyusun tujuan pembelajaran secara logis dari kompetensi yang di tingkat fondasi ke kompetensi yang lebih tinggi. Jika dikaitkan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, pemaparan materinya dapat dimulai dari penulisan teks yang mudah dan sederhana, baru kemudian ke penulisan teks yang lebih panjang dan kompleks. Bisa juga dihubungkan dengan tujuan pembelajaran, yakni mulai dari materi yang lebih mudah dipahami sampai ke materi bacaan yang lebih abstrak dan membutuhkan pemahaman lanjutan. Salah satu metode penyusunan yang dapat dipilih adalah metode peranca atau scaffolding, metode pengurutan yang bertujuan untuk meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bimbingan atau intervensi secara bertahap. Misalnya elemen menyimak, peserta didik mampu memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan lisan, informasi dari media audio, teks aural atau teks yang dibacakan atau didengar, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi, dan peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Pendidik dapat memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan atau informasi yang disampaikan oleh pembaca, serta instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi, hingga peserta didik paham dalam menyimak pada materi yang dijelaskan oleh pembaca, serta peserta didik dapat mencatat semua materi yang dijelaskan oleh pembaca. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah tingkatan kelas, karena satu fase bisa terdiri dari 1-3 tahun, maka pendidik perlu mempertimbangkan mana konsep sebaiknya diajarkan di kelas 1 atau di kelas 2, dengan cara pengurutan dari yang mudah ke yang sulit. Misalnya dalam elemen menulis, dalam materi menulis pengalaman murid-murid kelas 3, menulis pengalaman liburan sesuai dengan pemikiran mereka secara bertahap. Mereka bisa yang pertama, pilih pengalaman yang bermakna atau menarik. Yang kedua, susun narasi cerita dengan jelas. Yang ketiga, gunakan bahasa yang menarik. Yang keempat, jelaskan pengalaman secara rinci. Dan yang kelima, buat akhir cerita dengan refleksi.